Terima kasih Pak Bambang. Halo Bu Jenny. Iya, terima kasih Pak Bambang. Dengar nggak? Iya, dengar suaranya jelas. Terima kasih. Marilah kita awali acara ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat-Mu sehingga Kau kumpulkan kami pada malam ini untuk menerima pengajaran dari Bapak Irhandi mengenai Kain dan Habil. Berkatilah kami semua sehingga perbincangan tentang Kain dan Habil ini akan semakin menguatkan iman kami akan Engkau. Dan juga berkatilah semua perangkat sebagai penghubung dari perbincangan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa gangguan apapun juga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria, penolong umat Kristiani, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima Bu Jenny untuk doa pembukanya dan tempat kepada Pak Irhandi. Baik, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Bu Jenny untuk doanya. Matthew, aku minta tolong. Halo? Nggak kedengeran? Suara saya tidak terdengar? Suaranya kadang-kadang putus-putus. Oh. Ya. Nggak sekarang ya? Oke, udah. Udah ya. Jelas, oke. Ya. Bro Matthew, aku minta tolong recording ya, takut recording saya bermasalah. Putus. Masih putus-putus? Sekarang oke. Kayaknya di Pak Bambang deh yang putus-putus. Oke, saya jelas nggak suara saya? Pak Irhandi jelas suaranya. Jelas, oke. Kalau gitu saya mulai ya. Minta tolong yang lain di mute dulu speakernya supaya saya bisa kedengaran jelas ya. Baik Ibu Bapak sekalian, selamat malam ya. Salam jumpa, salam sehat. Saya berterima kasih hari ini bisa lagi berjumpa dengan Ibu Bapak sekalian dalam media virtual, dan tema yang diusung pada malam hari ini adalah Kain dan Habel, ya, persaingan dua saudara kandung. Ibu Bapak sekalian, ini bukan tema yang saya pilih, ini tema yang diminta oleh Bro Matthew, Ketua Seksi Kitab Suci Paroki Danau Sunter. Waktu itu saya berpikir, aduh, ngajar apa ya? Maka kalau tadi ada yang mengatakan saya pernah mengajar Kain dan Habel, ini rasanya tidak tepat gitu karena saya nggak pernah berani mengajar materi ini. Kita akan melihat Kain dan Habel itu berbicara tentang hal-hal yang sangat aneh-aneh gitu. Ayatnya tidak banyak, hanya 26 di bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 26, tetapi menyisakan banyak sekali misteri atau rahasia. Karena di dalam bab 4 ini kita belajar hal-hal yang pertama. Apa sih yang pertama? Persetubuhan manusia. Sexual intercourse antara Adam dan Hawa. Itu tercatat pertama kali di bab 4. Lalu kita lihat mengandung pertama. Wanita mengandung pertama kali ya di bab 4 ini. Hawa mengandung ya. Lalu melahirkan anak. Perempuan melahirkan anak ini baru pertama kali di sini. Lalu apa? Manusia mempersembahkan kurban kepada Allah. Pertama kali dicatat di sini. Manusia memuduh sesama manusia. Pertama kali dicatat di sini. Jadi berbicara tentang hal-hal yang pertama itu pasti tidak mudah ya. Nah, sekarang saya akan share screen. Screen saya sebetulnya PowerPoint saya sudah saya sampaikan ke Bro Matthew. Jangan lupa nanti di sharing. Baik, kita mulai ya. Bentar. Iya. Oke. Kita mulai sekarang.
Oke ya, Kain dan Habel. Nah, saudara, saya beri judul di dalam materi presentasi saya, Kain dan Habel dalam kitab suci dan tradisi. Kenapa sampai saya katakan seperti ini? Karena secara kitab suci kita akan menemukan jalan buntu. Tidak bisa menggali lebih jauh lagi. Saya katakan hanya 26 ayat. Ayat-ayat mana kadang-kadang sangat sulit untuk diterjemahkan, sangat sulit untuk ditafsirkan. Maka terpaksa saya juga menggunakan tradisi. Tetapi ketika kita mulai berbicara tentang tradisi, menemukan tembok yang luar biasa seperti penuh dengan labirin, lorong-lorong begitu. Karena apa? Kitab ini kan, Kejadian ini milik orang Yahudi, milik orang Kristen. Lalu orang-orang yang menafsirkan dari kelompok Yahudi dan kelompok Kristen banyak sekali. Oleh sebab itu saya hanya memilih tradisi-tradisi yang paling menonjol, yang paling populer begitu, yang paling populer ya. Baik saudara, sekarang nih sebelum saya mulai mengajar, ada beberapa pertanyaan sekitar kisah Kain dan Habel. Pertama, mengapa Tuhan menolak persembahan Kain? Waktu saya jadi guru bina iman anak dulu, saya terpaksa mengarang cerita. Oh, Kain itu mempersembahkan wortel yang ada ulatnya. Ya, sayurnya sudah layu, kolnya sudah busuk dan lain-lain. Sebagai guru kitab suci saya tidak bertanggung jawab karena teksnya tidak menceritakan hal itu. Tapi kan sulit menjelaskan. Kalau anak-anak bertanya, Pak, kenapa persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima? Saya tidak bisa jawab. Maka selalu guru bina iman anak menambahkan cerita-cerita sendiri. Tidak ada di kitab sucinya. Sebaliknya, persembahan Habel kok diterima ya? Gemuk-gemuk. Binatang kurban yang dipersembahkan gemuk-gemuk, memang itu dicatat. Tapi apakah betul itu alasan Tuhan menerima persembahan Habel? Tidak tahu juga. Terus, Kain ini membunuh adiknya sendiri. Tapi kok akhirnya mendapat perlindungan ilahi ya. Sampai Tuhan berkata, Kain, kamu jangan takut. Orang yang mengganggu kamu, membunuh kamu akan dibalaskan 7 kali lipat. Bahkan nanti mulai ayat 17 dan seterusnya diceritakan Kain itu berkeluarga. Berkeluarga ditanya lagi, kawinnya sama siapa Habel? Kain kawin sama siapa? Sama ibunya. Pada saat itu hanya 2 orang manusia di samping Kain yang masih hidup, Adam dan Hawa. Betul kan ya? Kain diceritakan mendirikan kota. Berapa jumlah penduduk dunia pada saat itu? Hanya ada Adam, Hawa, Kain, dan istrinya. Berempat. Mungkin punya anak 1, Kain berlima. Perlu didirikan kota. Catat, Kain mendirikan kota. Nah sekarang, kalau Kain ini akhirnya mendapatkan perlindungan ilahi, sempat berkeluarga, mendirikan kota, dan lain-lain. Apakah Habel mendapatkan keadilan? Dia yang nasibnya buruk banget loh. Dibunuh, dengan kata lain garis keturunannya habis di situ, dia nggak dapat keadilan. Lalu ayat yang nomor 5. Bagaimana cara memahami Tuhan dalam permasalahan Kain dan Habel? Iseng banget sih yang namanya Tuhan. Menolak persembahan Kain, menerima persembahan Habel. Gara-gara itu Kain marah sama Habel. Lalu Kain membunuh Habel. Sesudah membunuh Habel, Kain malah dilindungi. Bukankah kalau dengan cara pikir seperti ini, Tuhan ini menjadi accomplice, menjadi orang yang membantu dalam tindakan kejahatan. Betul kan ya? Kain menikah dengan siapa? Tadi sudah saya sampaikan. Dan lain-lain. Sulit sekali. Oleh sebab itu, kita mulai masuk ke dalam teksnya. Tidak banyak ayat hari ini, hanya 26 ayat. Kita baca bersama-sama. Kemudian, manusia itu, Adam, bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel adik Kain. Oke, kita lihat teks ini. Kalau Anda lihat teks ini gampang, sulit sekali teks ini. Pertama, kata bersetubuh dalam bahasa Ibrani, yada. Yada itu artinya mengetahui. Memang
kata mengetahui atau mengenal ini bisa ditafsirkan bersetubuh. Kenapa demikian? Karena saudara, menurut alam pikiran orang-orang Yahudi, hanya manusia makhluk di dunia ini yang ketika bersetubuh itu dalam ukuran normal, dalam hubungan normal, face to face. Muka ketemu muka. Itu hanya manusia. Hanya manusia. Maka kenapa menggunakan kata mengenal? Karena kalau kita mengenal itu kita harus face to face. Muka melihat muka. Maka inilah cara persetubuhan satu-satunya makhluk di dunia ini. Face to face, mengenal begitu ya. Baik. Sekarang manusia itu memang Adam dalam bahasa Ibrani. Ya, Adam mengenal Hawa, ditulisnya begitu, atau Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu. Lalu dia melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain. Nah, sekarang kita lihat beberapa permasalahan di dalam teks ini. Sedikit pakai bahasa Ibrani. Coba Anda lihat. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Di bawahnya ini tulisan Ibraninya. Sengaja saya berikan warna karena Ibrani ini bacanya dari kanan ke kiri. Maka di sini kita lihat kaniti ish et Hashem katanya gitu. Kaniti artinya aku telah mendapat, tepat artinya itu ya. Kana atau kani itu artinya mendapat, atau sekarang dalam bahasa Ibrani modern artinya membeli. Jadi aku telah mendapat, tepat. Nah, ish-nya ini yang tidak tepat. Ish itu artinya bukan anak laki-laki tetapi pria dewasa. Kalau anak laki-laki itu yelet. Jadi seharusnya kalau mau konsisten diterjemahkan, aku telah mendapat seorang pria atau seorang laki-laki dewasa. Sekarang yang hijaunya, et Hashem ya. Ini kata Yahweh. Yahweh, Tuhan ya. Tuhan huruf besar semua, betul ya. Orang Yahudi tidak menyebut nama ini, kita ganti dengan Adonai atau sekarang lebih banyak menggunakan Hashem. Artinya Hashem itu sang nama. Nah, ini kata ini yang sangat mengganggu nih, et. Et ini adalah partikel yang digunakan untuk menunjukkan direct object, objek penderita. Jadi kalau misalnya saya beli rumah, saya katakan kaniti et habait. Saya beli buku kaniti et hasefer gitu. Nah, makanya ini apa artinya? Apa peran Tuhan dalam peristiwa di mana Hawa itu mendapatkan anak begitu? Saudara, rupanya tidak ada yang bisa menerjemahkan teks ini. Oleh sebab itu, di sini saya berikan dalam kurung bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya itu berarti saya ambil dari teks Septuaginta. Kitab suci perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Digunakan kata dia tu theu. Dia artinya melalui. Nah, makanya kalau begitu kita lihat terjemahan dengan pertolongan Tuhan atau dalam bahasa Inggris lewat Tuhan atau dari Tuhan itu sebetulnya mengambil terjemahan Yunani. Tidak dari terjemahan Ibrani. Ya, oke, nomor 1. Ini antik banget ya. Dia itu mendapatkan laki-laki dewasa dari Tuhan. Berarti saudara, teks ini sangat aneh gitu. Nggak pernah ada yang melahirkan. Perempuan tuh melahirkan selalu anak laki-laki. Makanya melahirkan itu kita katakan yalat, melahirkan. Karena anak itu yelet begitu. Sekarang saudara, dengan demikian sering sekali ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu nih. Kita lihat ya. Jangan lihat yang bab 5 ayat 3 dulu, tapi kita lihat yang 1 Yohanes bab 3 ayat 10 sampai 13. Coba kita baca. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, saudara tahu Kain itu kan tidak mengasihi saudaranya. Tidak berbuat kebenaran. Berarti dia tidak berasal dari Allah. Benar kan ya? Maka terjemahan yang di atas, dengan pertolongan Tuhan atau dari Tuhan itu memang sulit begitu ya dipertahankan. Lalu sekarang,
Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara, kata si jahat tuponeru. Anda ingat ya, Matius bab 6 ayat 13, doa Bapa kami, bebaskanlah kami dari si jahat. Tuponeru. Apa artinya bebaskan kami dari si jahat? Bebaskan kami dari setan. Berarti saudara, menurut penulis surat Yohanes, Kain ini berasal dari setan. Dari sini kita sudah melihat perjanjian baru itu sudah menafsirkan perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian lamanya tidak jelas. Septuaginta juga mengubah sedikit supaya meluruskan, jangan sampai ada orang salah paham. Demikian juga perjanjian baru. Nah saudara, ketidakjelasan teks Ibrani ini mengundang multitafsir. Salah satunya, coba Anda lihat gambar sebelah kanan. Gambar sebelah kanan itu gambar setan yang sedang bersetubuh dengan Hawa. Ini saya tulis Samael Hawa. Jadi ada sebuah tafsir. Di sini saya tulis TG, yaitu Targum. Targum adalah tafsir dari kitab Taurat. Jadi ini adalah kitab apokrif Yahudi. Nah, Targum ini berjudul Pseudo Yonatan. Di dalam Targum ini, tafsir ini, dikatakan bahwa Hawa itu sebetulnya disetubuhi oleh setan bernama Samael. Maka dia melahirkan Kain. Gak heran lah, Kain ini anak setan. Begitu lahir sudah menjadi pria, bukan anak-anak. Nah, sekali lagi Anda bisa bilang, Pak, enak banget Bapak ngomong, kan kitab sucinya nggak bilang begitu. Benar. Ya? Maka dari awal saya katakan saya mengajar berdasarkan kitab suci dan tradisi. Oke ya. Jadi ingat, kalau nanti ngelihat teks itu dari kitab suci, Anda harus yakin itu kitab suci. Kalau dari tradisi, ya asal tahu aja gitu. Tapi sekali lagi loh, ternyata kitab suci sendiri, penulis surat Yohanes itu sudah sangat dipengaruhi oleh tradisi yang beredar pada saat itu. Oke ya, satu hal. Kedua, kenapa juga diragukan bahwa Kain adalah anaknya Adam? Coba Anda lihat. Ketika nanti Adam itu punya anak yang namanya Set, pengganti Habel, ini bunyinya beda. Coba lihat. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki. Benar kalau anak laki-laki, Yelet ya. Menurut rupa dan gambarnya. Nah biasanya kalau anak itu dikatakan menurut rupa dan gambarnya. Karena apa? Karena Adam sendiri diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Lalu diberi nama Set. Artinya Set itu apa sih? Set itu artinya laset, artinya menempatkan. Menempatkan sebagai apa? Sebagai pengganti Habel. Sebagai pengganti Habel. Oke. Ini selesai, kita lewat sekarang. Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel adik Kain. Saudara, kalau kita membaca ayat 1, Adam ini bersetubuh dengan Hawa hanya sekali. Tapi diceritakan perempuan itu mengandung. Tapi yang dilahirkan itu 2. Pertama Kain, yang kedua Habel. Pertanyaannya, kembar bukan sih mereka? Itu juga satu pertanyaan. Kain dan Habel itu kembar atau bukan? Nah, saudara, sekarang kita lihat lagi bahasa cacingnya. Terpaksa maaf ya. Ikuti saya saja. Baca dari kanan. Vatosef. Tosef itu artinya selanjutnya. Oke, tepat. Nah, ini kata laledet itu melahirkan. Kemudian, selanjutnya, dia melahirkan. Tadi, direct object. Ahav. Av itu saudara. Saudaranya ya. Jadi selanjutnya dilahirkannya lah saudaranya ya atau adiknya Hevel, Havel atau Hevel namanya. Oke, sekarang saudara, satu pertanyaan lagi secara tata bahasa Ibrani. Kenapa nya harus 2 kali? Itu penanda objek langsung, direct object. Nggak perlu 2 kali. Nah, dari sini berkembang lagi penafsiran bahwa ternyata Habel
itu punya saudara kembar. Jadi saudara, pada saat itu Hawa itu melahirkan kembar. Kembarnya bukan 2, tapi 3, bahkan 4. Jadi ada Kain, ada Habel, ada lagi saudara dari Kain. Nah, saudara, kita sekarang terpaksa melihat tradisi Yahudi. Bagaimana teks ini dipahami oleh orang-orang yang hidup pada masa itu. Saudara, ada satu kitab apokrif Yahudi namanya Jubili. Memang tidak diakui kitab suci oleh orang Kristen, kecuali oleh orang Kristen Ortodoks Ethiopia. Orang Kristen Ortodoks Ethiopia ini mengakui kitab Jubili sebagai kitab suci. Dan di Israel itu ada orang Yahudi yang namanya Yahudi Beta. Yahudi Ethiopia juga. Mereka menerima Jubili sebagai kitab suci. Coba sekarang kita lihat bagaimana bunyi teks Jubili. Lihat, dia mencoba menafsirkan teks ini. Dan di minggu ketiga dari tahun jubileum kedua, dia Hawa melahirkan Kain. Ya, pada minggu ketiga. Terus pada minggu keempat dia melahirkan Habel. Pada minggu kelima dia melahirkan anak perempuan namanya Awan gitu. Awan. Jadi menurut Jubile, Hawa hari itu melahirkan triplet, kembar 3. Kain, Habel, dan Awan. Maka sekarang kalau ditanya, Kain bersetubuh dengan istrinya di bab 4 ayat 17. Mengandunglah perempuan itu dan melahirkan Henoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dinamai kota itu Henoh menurut nama anaknya. Siapa istri Kain? Jelas bukan Hawa. Kalau menurut kitab Jubile, istri Kain ya adalah adiknya sendiri yang namanya Awan. Wah, Anda bilang, Pak, ini salah. Perkawinan antar hubungan darah, insest ini dilarang. Betul. Dilarangnya kapan? Imamat bab 20 ayat 17. Ini kan kejadian. Pada saat itu belum dilarang. Ya. Nah saudara, dengan menceritakan beberapa tafsir yang beredar pada saat itu, sedikit-dikitnya kita mendapatkan sedikit pandangan. Oh begitu tuh rupanya. Ya, lanjut. Nah saudara, apa sih makna sebuah nama? Tadi kita lihat Kain. Kenapa namanya Kain? Karena saya memperoleh atau mendapat kaniti. Ya, jadi Kain ini singkatan dari kata kaniti. Maka saudara, Kain ini dari namanya sudah kelihatan sifatnya. Dia selalu ingin memperoleh, mendapat. Dia adalah orang yang haus akan harta milik, rakus. Sedangkan Havel itu berasal dari kata hevel. Hevel itu artinya uap. Menguap, sia-sia. Maka kitab Pengkhotbah kan kita tahu ya, kitab kebijaksanaan yang banyak mencantumkan kata kesia-siaan. Nah itu kata hevel. Maka kesia-siaan belaka, rak hevel. Kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, rak hevel. Begitu. Segala sesuatu adalah sia-sia. Cocok ya namanya sia-sia. Menghidupnya cuma sebentar. Lihatin Habel itu sama sekali nggak diberi kesempatan berbicara. Tahu-tahu udah mati. Oke, lanjut. Saudara, sekarang kita lanjutkan. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Nah saudara, petani ya. Saya mengutip Septuaginta. Kalau di presentasi saya ada tulisan LXX, itu berarti kitab suci dalam bahasa Yunani, Septuaginta. Petani ini disebut ergazomenos tenyin. Ya. Yi ini artinya tanah. Ya, tanah ya. Dia adalah pekerja tanah. Pekerja tanah itu tidak serta-merta petani. Artinya orang yang ngerjain tanah. Mengerjain tanah. Ya. Lalu setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni
lemak-lemaknya. Oke, sekarang kita akan lihat teks ini. Saudara, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi pekerja tanah, saya katakan, bukan petani. Saudara, ada hal yang aneh di sini. Meskipun lebih muda, pekerjaan Habel disebut terlebih dahulu. Dan ini sebetulnya sangat tidak lazim. Karena orang Yahudi selalu akan mendahulukan yang lebih dewasa, yang lebih besar, yang sulung dibandingkan dengan yang bungsu. Tetapi dalam hal pekerjaan, Habel disebut lebih dulu. Dia gembala kambing domba. Sedangkan Kain menjadi pekerja tanah atau petani. Saudara, kenapa demikian? Karena gembala adalah profesi para bapak bangsa Israel dan juga Raja Israel di kemudian hari. Contohnya, di kitab Kejadian bab 47 ayat 3, Firaun ini bertanya kepada saudara-saudara Yusuf, ya, Yusuf anak Yakub. Apa pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba. Jadi Yakub dan anak-anaknya itu jadi gembala domba. Baik kami maupun nenek moyang kami. Nenek moyang kami juga gembala. Jadi gembala ada profesi dari kakek moyang bangsa Israel. Bukan hanya itu. 1 Samuel 16 ayat 11 mencatat bagaimana Samuel bertanya kepada Isai ayah dari Daud. Inikah anakmu semuanya? Kan Samuel mau milih pengganti Raja Saul. Anaknya Isai udah dijejer semuanya, nggak ada yang cocok. Maka dia bertanya, udah semua nih anak kamu? Jawab Isai, masih tinggal satu yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruh memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara, gembala adalah profesi kakek moyang, para bapak bangsa Israel dan juga Raja Israel. Jadi saudara, dari sini kita sudah mulai belajar sesuatu. Teks ini tidak bisa kita pahami secara harafiah. Karena penulis kitab Kejadian itu punya maksud ingin mempromosikan. Mempromosikan siapa? Mempromosikan bangsa Israel. Kami ini gembala. Tapi sejak zaman kakek moyang kami. Tapi jangan menghina ya. Raja kami pun gembala tadinya. Raja yang hebat bernama Daud itu, ya. Baik, sekarang saudara. Kenapa gembala ini lebih ditonjolkan daripada petani? Kita lihat ya. Kita lihat sekarang. Di bab 3 ayat 17, ketika manusia pertama itu melanggar perintah Allah, ada ayat yang berbunyi seperti ini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudara, pekerja tanah itu hukuman dari Allah. Gak bagus kan kalau kita lihat. Ya. Semak duri, rumput duri yang dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Petani. Pekerjaan yang tidak bagus ya kalau kita lihat. Lalu di Kejadian bab 9 ayat 20 dan 21 itu cerita Nuh pasca air bah. Nuh ini ternyata menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Tapi karena dia punya kebun anggur, dia kebanyakan minum anggur lalu mabuk. Dalam keadaan mabuk dia telanjang di dalam kemahnya. Saudara, telanjang bulat itu hal yang dilarang dalam hukum Taurat. Maka kita lihat, Nuh ini juga, lihat ya, dua ayat ini bersambungan, ayat 20 dan 21. Banyak orang mengira bahwa gara-gara dia jadi petani sih, ya bikin kayak kebun anggur, mabuk anggur, lihat tuh, jadi melanggar deh, telanjang bulat di dalam kemah dan lain-lain. Saudara, ada lagi raja
Uzia namanya. Raja Uzia ini mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya. Baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Kita lihat apa yang terjadi dengan Raja Uzia. 9 ayat sesudah ayat tadi, Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Dan di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Ceritanya gini, Uzia ini suka pada pertanian, membangun banyak sekali kebun anggur. Ya, dia raja yang sangat berhasil sebetulnya. Ya, memajukan pertanian. Kedua juga dia mendirikan banyak menara. Secara militer sangat kuat. Ini yang membuat Raja Uzia ini menjadi sangat sombong. Maka Uzia merasa dia raja, lalu dia masuk ke dalam bait Allah dan dia mau membakar ukupan. Ukupan itu kemenyan begitu ya. Itu pekerjaan siapa? Itu pekerjaan imam. Orang Lewi. Raja itu orang Yehuda. Tidak boleh meskipun dia raja, dia tidak boleh membakar ukupan. Nah, ketika imam itu melarang, raja, ini kan pekerjaan imam, bukan pekerjaan raja. Lalu mungkin Uzia berkata, saya kan raja, orang nomor 1 di sini. Kalian mau apa? Maka karena kelancangannya Uzia ini dihukum, dia sakit kusta. Maka Uzia itu akhirnya digantikan oleh anaknya. Nah saudara, kalau kita lihat dalam beberapa ayat ini, petani memang selalu terkait dengan manusia-manusia yang tidak beres kurang lebih ya. Nah saudara, sekarang Anda bisa menyimpulkan sedikit dari teks Kain dan Habel. Orang Yahudi itu gembala karena mereka bangsa nomad. Bangsa nomad. Ya kan? Tujuan mereka datang ke Palestina. Di Palestina itu kosong atau tidak? Tidak. Palestina itu tanah yang ada penduduknya. Mereka itu bangsa yang sedenter, yang sudah menetap. Pekerjaan mereka apa? Petani. Maka sekarang kita sudah bisa bayangkan. Penulis kitab Kejadian mengatakan, kalian ini bangsa Yahudi. Meskipun kalian pindah kiri, pindah kanan. Kalian gembala. Tapi ingat, Tuhan adalah gembala kita. Ya kan? Kakek moyang kita gembala. Raja kita gembala. Jangan takutlah sama petani-petani orang Kanaan itu. Mereka mah gak beres. Gitu kurang lebih. Jadi hati-hati loh ya. Jangan sekali-kali membaca teks ini dengan secara literer atau harafiah. Oke. Saudara, masuk ke bagian pertama kita ambil beberapa kesimpulan. Ada permasalahan baik linguistik maupun tata bahasa dalam teks Ibrani yang sulit sekali untuk diterjemahkan. Maka timbullah pertanyaan-pertanyaan sekitar kisah Kain dan Habel. Yang jelas kesimpulannya, Kain ini diberi label negatif. Sebaliknya, Habel diberi label positif. Ya. Maka profesi Habel pun dianggap lebih mulia daripada profesi Kain. Oke, kita lanjutkan sekarang. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Saudara, kata mengindahkan dipakai 2 kali, kata persembahan dipakai 2 kali. Dalam bahasa Ibraninya memang begitu. Tidak salah sama sekali. Tapi coba Anda lihat Septuagintanya. Mengindahkan untuk Habel digunakan kata epiden. Untuk Kain digunakan kata proseshen. Ya. Persembahan untuk Habel digunakan kata doron. Untuk Kain digunakan kata tisia. Maka saudara, dari situ kita sudah tahu. Penulis Septuaginta itu berusaha mengingatkan. Meskipun mereka itu mempersembahkan kurban, ada yang berbeda. Ya. Maka tanggapan Tuhan terhadap persembahan mereka pun berbeda.
Kalau kita membaca teks Ibraninya, kata kerjanya mengindahkan sama, persembahan minha dalam bahasa Ibrani sama. Tapi kalau Septuaginta sudah bedakan. Jadi tugas kita sekarang melihat dan mencari jawab kenapa beda. Maka sampai digunakan kata doron dan tisia. Sampai digunakan kata epiden dan prosesket. Oke, sekarang kita lihat ya. Apa yang salah dengan persembahan Kain? Dan ini pertanyaan kita semua. Jangan mengarang-arang cerita. Kain kol busuk, wortel ada ulat. Ya. Pete yang masih sepet. Gak ada itu di kitab suci. Ada catatan? Gak ada. Nah, terpaksa kita teliti sedikit. Ya. Teliti sedikit. Setelah beberapa waktu lamanya di ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagai kurban persembahan, Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Saudara, kita lihat. Persembahan Habel ini lebih diceritakan dengan rinci. Dari anak sulung kambing dombanya. Lemak-lemaknya. Saudara, cara Habel mempersembahkan kurban mirip atau sesuai dengan aturan tentang kurban di dalam hukum Taurat. Kita lihat di Imamat bab 3 ayat 16. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa kurban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Lihat persembahan Habel, lemak-lemak semua dikasih kepada Tuhan. Saudara, Ulangan bab 26 ayat 2. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Ya, saudara, apa yang salah dengan persembahan Kain? Di sini sudah saya berikan stabilo. Kalau kita melihat teks dalam bahasa Indonesianya seolah-olah tidak bermasalah. Setelah beberapa waktu lamanya. Setelah beberapa waktu lamanya. Ketz Yamim, akhir dari hari-hari. Saudara, teksnya dalam bahasa Ibrani itu bisa diterjemahkan setelah suatu jangka waktu, bahkan jangka waktu itu bisa berlangsung sampai 1 tahun. Berarti Kain ini menunda mempersembahkan. Padahal Ulangan 26 ayat 2 mengatakan persembahan sulung hasil pertama dari bumi itu jangan ditunda-tunda, kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kesuburan pada tanah kita. Tuhan yang empunya tanah ini, kita cuma penggarap. Maka hasil pertama ini buru-buru diserahkan kepada Tuhan. Kain, enggak, tunggu sebentar. Nah, kita makan dulu dong, ya. Cuan pertama, profit pertama kita nikmati dulu. Bisa loh ditafsirkan seperti itu. Sehingga teks ini menjadi tidak terlalu memusingkan. Saudara, sebaliknya, kalau Habel ini mempersembahkan sesuai dengan aturan yang nanti ditentukan dalam hukum Taurat. Berarti persembahan Habel adalah model persembahan yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi saudara, apa yang salah dengan persembahan Kain? Pertama, waktunya. Dia menunda-nunda. Itu nomor 1. Habel tidak. Ya. Nah, yang kedua, ini nggak usah. Maaf. Yang kedua, mungkin dari kualitasnya. Kualitasnya itu bukan berarti busuk loh ya. Karena memang harus memberikan hasil pertama. Mungkin Kain ini karena sudah menunda tidak memberikan hasil pertama. Jadi wortelnya bisa saja bagus, tapi bukan hasil pertama. Dan itu tidak diajarkan di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat mengatakan hasil pertama itu untuk Tuhan. Jadi saudara, dari sini bisa mengambil kesimpulan. Cerita Kain dan Habel itu sebetulnya ditujukan kepada bangsa Yahudi yang melanggar hukum Taurat. Mereka yang suka menunda-nunda persembahan sulung. Aturan ini cuma aturan manusia doang.
Sama aja toh, hari ini saya persembahkan, 3 bulan lagi juga saya persembahkan. Oh tidak, ya ingat hasil pertama untuk Allah. Dan berikan kepada Allah apa yang paling baik. Gitu. Terjawab ya sekarang ya, kenapa persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Terus, ayat 7 sekarang. Apakah, lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Oke, sekali lagi. Saudara, persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Ini pun satu pertanyaan. Tahu dari mana Kain dan Habel? Gak diceritakan loh ya. Tapi biasanya di perjanjian lama kitab suci, sebuah persembahan ini diterima kalau Tuhan mengirimkan api lalu melalap persembahan itu. Mungkin itu yang terjadi. Mungkin. Nah sekarang Kain menjadi tidak senang. Tidak senang ya. Lalu firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas? Mukamu muram. Ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah ini nggak ngerti ini berbuat baik ini artinya apa. Ya kan? Berbuat baik itu artinya apa? Saudara, coba lihat terjemahan Septuaginta yang saya tulis di sini dalam bahasa Inggrisnya. Has thou not sinned, if thou has brought it rightly, but not rightly divided it. Jadi artinya apa? Kalau kamu berbuat baik itu artinya kalau kamu bagi dengan tepat. Karena apa saudara? Anda lihat? Ortos deme dieles. Ortos itu artinya lurus. Kalau kamu membagi dengan tepat, dapat panen, bagian Tuhan, segera sampaikan pada Tuhan. Itu membagi dengan tepat. Jadi selain dia menunda-nunda, yang kedua dia itu caranya tidak tepat. Karena membaginya tidak tepat. Nah saudara ini pelajaran buat kita. Berikan kepada Tuhan yang menjadi bagian Tuhan. Yang kedua, tidak menunda-nunda. Ah, entarlah tunggu. Ntar aja, akhir bulan sama juga kan. Akhir tahun sama juga kan. Enggak loh, di sini ada pelajaran penting seperti. Jadi kesalahan kesalahan Kain ini ada 2 ya. Yang pertama, waktunya tidak tepat. Dia menunda-nunda. Yang kedua, cara dia membagi hasil pertanian atau hasil ladangnya itu tidak tepat gitu ya. Nah, sekarang ingat loh, kalau kamu tidak berbuat baik katanya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, kata dosa ini baru muncul pertama di ayat ini dalam kitab suci. Jadi saudara, dosa Adam katanya dosa pertama itu pendapatnya Paulus di dalam surat Roma. Ya, sebetulnya dosa itu pertama kali dikaitkan dengan Kain. Adam itu nggak pernah disebut dia melakukan dosa. Coba cari Kejadian bab 3. Dia benar melanggar perintah Allah. Tetapi tidak pernah disebut dia melakukan dosa sebetulnya ya. Judulnya saja ditulis manusia jatuh ke dalam dosa. Kata dosanya tidak ditemukan. Dosa ini dikaitkan justru dengan Kain. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lanjut. Saudara, mungkinkah cara Kain mempersembahkan kurban yang salah? Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat bahasa Ibraninya, halo imtetiv sheet. Apa artinya halo? Tidak. Ya, sheet ini damai begitu, tidak berseri. Ya,
Karena dia tidak berbuat baik. Kalau dia berbuat baik, beres semuanya begitu. Jadi saudara, sekali lagi kita simpulkan persembahan Kain ini ditolak karena satu, waktu persembahannya salah. Dia menunda-nunda. Kedua, cara mempersembahkannya salah. Dia tidak membagi dengan tepat. Bagian Tuhan diambil. Begitu ya. Lanjut ayat 8 sekarang. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita ke padang. Wah, ini juga tidak tepat. Saudara, kalau teks aslinya bunyinya begini nih. Kata Kain kepada Habel adiknya, maka mereka pun ada di padang. Kain ini ngomong apa sama Habel tidak pernah ada yang tahu. Pokoknya mereka tiba-tiba sampai di padang. Begitu dalam bahasa Ibraninya. Nah sekarang ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya lalu membunuh dia. Saudara, membunuhnya pakai apa tidak pernah ada yang tahu. Tapi Anda lihat, gambar yang saya dapatkan pun menunjukkan bahwa Kain membunuh Habel dengan batu. Ya wajar ya. Namanya dibawa ke padang, padang ini banyak batu. Di situ sembarangan ambil batu, gebuk aja kepalanya Habel, matilah Habelnya begitu. Nah, saudara, sekarang kita lihat sebuah teks dari Jubili. Tadi kan kita menggunakan kitab Jubili ya. Di dalam kitab Jubili dikatakan di sini nih. Ayat 31. With a stone he had killed Abel, and by a stone was he killed in righteous judgment. Jadi artinya apa? Kain ini, kata kitab Jubili, membunuh Abel dengan batu. Maka nanti Kain pun akan dibunuh dengan batu. Mata ganti mata. Ini adalah penghakiman yang adil menurut kitab Jubili. Jadi sekali lagi saudara, kalau Anda melihat gambar-gambar di mana Kain ini membunuh Habel dengan batu, itu di kitab sucinya tidak ada. Tetapi ini semua merupakan teks-teks yang muncul dari tradisi. Nah saudara, sekarang kita akan melihat beberapa ayat-ayat kitab suci, terutama di 1 Yohanes bab 3. Karena ini kitab suci ya. Ayat 1-12 kita baca. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Allah. Ya, kalau ketemu kata dunia dalam kitab Injil Yohanes maupun surat Yohanes, itu artinya dunia yang jahat. Dunia yang gelap. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Berbicara tentang akhir zaman. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Ini jelas. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Saudara, siapa yang berasal dari iblis? Kain, ya kan? Kain. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya
yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Anda lihat dalam surat 1 Yohanes, dosa itu lebih dikaitkan dengan Kain daripada dengan Adam, ya. Oke, lanjut sekarang. Saudara, sekarang coba Anda lihat. Ini Flavius Josephus adalah sejarawan Yahudi. Dia mengarang beberapa buku, salah satunya Antiquities. Coba kita lihat di bab 2, ada tulisan ini, saya sudah berikan stabilo. And he slew his brother, berarti Kain membunuh adiknya Habel, and hid his dead body. Jadi Kain itu sesudah membunuh Habel, mayat Habel ini disembunyikan. Thinking to escape discovery. Dia ingin menghindarkan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Yang orang lain ya pasti tinggal kedua orang tuanya, ya. Nah, saudara, ini menarik karena cerita tentang bagaimana Kain itu menyembunyikan atau menguburkan atau menyembunyikan mayatnya Habel itu ada di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran diceritakan ada burung gagak mematok-matok tanah gitu. Maka Kain dapat inspirasi, iya benar ya kita kuburkan saja supaya nggak ketahuan. Di kitab suci kita malah tidak ada. Nah sekarang kita lihat. Bab 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Di mana Habel adikmu itu? Saudara, ayat ini mirip dengan bab 3 ayat 9. Ketika manusia pertama itu melanggar perintah Allah. Ya, memakan buah yang dilarang. Bab 3 ayat 9 berbunyi, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di mana engkau? Emangnya Tuhan tidak tahu Adam bersembunyi di mana? Tahulah. Emangnya Tuhan tidak tahu Habel disembunyikan di mana? Tahulah. Lalu kenapa Allah atau Tuhan bertanya seperti ini? Allah ini meminta pengakuan dosa dari Kain. Pengakuan dosa dari Kain. Makanya saudara, kenapa manusia memerlukan sakramen pengakuan dosa? Sakramen pertobatan. Saya kan bisa mengaku langsung. Sama siapa? Ya, sering sekali ketika kita mengaku dosa secara pribadi kepada Tuhan, kita ngomongnya global. Tuhan ampunilah segala dosa-dosaku. Lain loh kalau di depan pastor, kan harus dirinci. Dosa saya apa? Allah itu meminta pengakuan dosa. Ya. Kedua, saudara, dari jawaban Kain nanti, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Kain itu tidak menyadari bahwa Allah itu Maha tahu. Bahkan Kain itu tidak menghormati Allah sama sekali. Kita melihat deh tampang Kain. Maka dia berkata, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Firman-Nya. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah, yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Jadi rupanya ketika Habel dibunuh, darahnya ini masuk meresap ke dalam tanah. Digambarkan bumi atau tanah ini mengangakkan mulut menerima darah Habel. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi sebetulnya hukuman untuk Kain itu yang pertama adalah bumi ini akan mengambil sikap bermusuhan dengan Kain. Ya kan? Apabila engkau mengusahakan tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Hukuman ini tidak diberikan kepada Adam, diberikan kepada Kain. Ya. Nah, saudara,
Kita lihat sekarang, ada beberapa catatan saya. Tadi dikatakan, maaf. Tadi dikatakan, darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Darah Habel. Darah ya. Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Kita lihat teks Ibraninya. Baca dari kanan. Kol, ini artinya suara. Kol artinya suara. Lalu di sini ada kata demei. Dam itu artinya darah. Tapi anehnya, darah ini menggunakan jenis atau kata jamak, plural. Demei, damim ya, darah. Kalau dam sendiri singular. Kol demei aheiha, saudaramu. Ya. Suara darah-darah adikmu, Coakim ini menjerit atau berteriak min ha'adamah. Ini harusnya. Terjemahannya harusnya jadi suara darah-darah adikmu berteriak dari tanah. Harusnya begitu terjemahannya. Nah, saudara, kata darah ini menggunakan kata jamak, bukan tunggal. Biasanya menunjukkan darah yang mengalir atau ditumpahkan. Jadi Anda bayangkan pakai batu gede gebuk kayak sekali, darahnya mengalir. Nah, biasanya darah yang mengalir ini menggunakan kata jamak. Yang kedua, mengapa juga menggunakan kata jamak? Karena kata darah jamak itu menyiratkan bahwa Kain ini membunuh potensi keturunan yang akan berasal dari Habel yang dibunuhnya. Secara teologis, Kain dapat dikatakan melakukan pembunuhan massal. Kenapa? Kalau tidak dibunuh, Habel itu bisa punya keturunan. Terus keturunan, terus keturunan. Justru karena dibunuh, dia tidak punya keturunan. Maka ketika dia membunuh Habel, berarti dia membunuh potensi keturunan dari Habel. Saudara, kata berteriak, Coakim, ini menggunakan waktu sekarang atau present tense. Artinya, darah itu terus-menerus berteriak, memohon keadilan dari Tuhan. Maka saudara, apa artinya kata darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah? Darah adikmu, darah Habel ini melambangkan darah orang-orang yang ditindas. Orang-orang yang ditindas, darahnya berteriak kepada Allah terus-menerus dari zaman dulu sampai detik ini. Maka ini peringatan buat kita. Jangan menindas orang lain. Kenapa? Orang yang ditindas ini darahnya berteriak kepada Tuhan. Tidak ada henti-hentinya. Maka saudara, ketika di Keluaran bab 2 ayat 23 diceritakan perbudakan bangsa Israel di Mesir, ini ada ayat yang berbunyi seperti ini. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, maka mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Penderitaan orang-orang yang tidak bersalah yang meminta keadilan kepada Tuhan. Jadi saudara, darah Habel ini melambangkan seruan dari orang-orang yang ditindas, orang-orang yang tidak bersalah, meminta keadilan dari Tuhan. Meminta keadilan dari Tuhan. Lanjut ya. Saudara, sekarang coba kita lihat. Coba kita lihat. Masih ada hubungan dengan darah. Kejadian bab 9 ayat 5 berbicara tentang Nuh ya. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Atau di kitab 2 Makabe bab 8 ayat 2-3, berserulah mereka kepada Tuhan. Semoga ia memandang dengan rela hati bangsa yang disiksa oleh semua orang itu dan mengasihani bait Allah yang sudah dicemarkan kaum fasik. Dan semoga ia berbelas kasihan terhadap kota yang sudah diruntuhkan dan nyaris diratakan dengan tanah. Dan juga mendengarkan darah yang berseru kepadanya. Ya, saudara, darah itu selalu mempunyai makna seruan dari orang-orang yang ditindas. Seruan orang-orang yang dianiaya. Mereka menuntut apa? Satu, menuntut keadilan. Kedua, menuntut balas. Menuntut balas. Maka saudara, kalau belajar kitab Wahyu,
ketika kita belajar ke-7 meterai, meterai yang kelima, ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang ada di bumi. Saudara, paham ya sekarang ya? Darah Habel melambangkan darah orang-orang yang ditindas. Darah orang-orang yang dianiaya menuntut balas, menuntut keadilan, menuntut penghakiman. Oke, saudara, sekarang kita lihat. Hukuman terhadap Kain ini luar biasa. Karena kita lihat di satu bab sebelumnya ketika manusia pertama melanggar perintah Allah, yang disebut terkutuk itu hanya ular dan tanah. Ular dan tanah. Maka Tuhan berfirman kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Lalu dia berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Manusianya tidak dikutuk. Manusia yang dikutuk pertama adalah Kain. Nah, saudara, hukuman berikutnya bagi Kain dikatakan engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Dalam bahasa Ibraninya, na-vanad. Betul artinya itu. Pelarian dan pengembara. Artinya apa? Ya karena dia ketakutan. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Ya. Tetapi saudara, anehnya di dalam Septuaginta diterjemahkan stenon ke tremon. Ada tahu ya? Tremor artinya apa? Gemeteran. Jadi hukuman buat Kain itu bukan pelarian atau pengembara, tetapi dia selalu mengerang kesakitan dan gemetaran. Jadi rupanya ada satu tanda yang diberikan oleh Allah kepada Kain sesudah dia melakukan dosa. Dia itu kayak Parkinson gitu, gemeteran, ya, kesakitan begitu. Maka orang yang melihat Kain itu akan tahu, orang ini orang yang bersalah. Lucu ya kalau kita lihat ya. Rupanya Septuaginta itu sudah banyak mengoreksi sebetulnya apa yang kurang jelas dari teks Ibrani. Maka saudara sekarang kita lihat ayat 11. Maka sekarang kata Kain kepada Tuhan. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ini satu pertanyaan. Emang ada manusia siapa pada saat itu kecuali Adam dan Hawa? Kan baru mereka berempat. Katakanlah ada istrinya Kain. Siapa lagi yang bakal membunuh? Benar kan ya? Ini satu pertanyaan. Nanti kita cari jawabannya. Nah sekarang. Firman Tuhan kepadanya. Sekali-kali tidak. Katanya. Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kain takut dibunuh siapa? Gak jelas. Yang kedua, Tuhan itu justru melindungi Kain. Siapa yang noel Kain dihukum 7 kali lipat. Maka Tuhan ini taruh tanda pada Kain, gak tahu tanda apa. Supaya barang siapapun yang bertemu dengan dia tidak membunuh dia. Ini juga teks yang susah loh. Saudara, dia takut sama siapa ya? Belum ada manusia pada saat itu. Besok Mama Tidak pagi, ada manusia. jam 6:30 pagi udah harus nyalain Zoom. Saudara, minta tolong. Terpaksa saya akan mencari bagaimana cara orang Yahudi berpikir pada saat itu. Nah saudara, ini saya ambil dari Flavius Josephus lagi. Sejarawan Yahudi yang cukup terkenal sebetulnya ya. Nah apa yang ditulis oleh Flavius Josephus? Dia berkata begini. And when he was afraid that in wandering about he should fall among wild beasts. And by that means perish. Jadi sebetulnya dia takutnya sama siapa?
Barang siapa itu? Binatang-binatang buas. Kenapa? Tadi saya katakan bumi bermusuhan dengan Kain. Terkutuklah tanah karena engkau, ya. Kalau kamu mengusahakan tanah tidak akan memberikan hasil. Bumi ini bermusuhan dengan Kain, termasuk binatang-binatang buasnya. Tuh, ini cara Flavius Josephus menafsirkan ayat ini. Nah, sekarang kita lihat. Pertanyaan yang kedua. Firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Saudara, kata dibalaskan, yukam ini. Lalu 7 kali lipat, shiv'atayim. Shava itu artinya 7 ya. Tepat terjemahannya. Tapi ada satu kesulitan. Shiv'atayim ini bisa berarti 7 kali lipat. Bisa. Yang kedua, bisa keturunan yang ketujuh. Bisa. Dan Anda tahu, 7 angka sempurna bisa saja artinya penghakiman ilahi yang sempurna. Kesempurnaan penghakiman ilahi. Lalu kedua, kata yukam ini, nah ini repot. Dibalaskan atau membalaskan. Memang kalau yang bunyinya UA ini biasanya pasif, dibalaskan. Tetapi bisa saja, coba Anda lihat ya, kata yukam ini. Ini huruf Y, ini huruf K, ini huruf M. Bahasa Ibrani itu tidak mengenal tanda baca. Tidak mengenal huruf hidup. Jadi kalau kata YKM bisa dibaca macam-macam loh. Bisa dibaca macam-macam. Lah kita tahu dari mana bacanya yukam? Ada teks masoret. Teks masoret itu teks yang dibubuhi dengan tanda baca sehingga kita tahu cara bacanya. Oh, bacanya yukam. Makanya nanti di bawah Y-nya ada titik 3. Itu berarti bacanya U. Di bawah huruf K-nya ada huruf kayak T. Ini dibacanya A. Tapi kan itu tambahan. Teks aslinya nggak ada. Ini bisa dibaca yikom loh. Kalau yikom artinya membalaskan. Jadi bisa saja teks ini berbunyi, barang siapa membunuh Kain, akan membalaskan kepadanya 7 kali lipat. Saudara, Anda pilih teks yang mana? Kalau teks ini tidak adil ya buat Habel. Kain ini hukumnya cuma segitu. Orang yang Noel Kain sekarang akan dihukum 7 kali lipat. Tapi kalau bunyinya barang siapa yang membunuh Kain itu membalaskan kepada dia 7 kali lipat, itu jauh lebih sempurna sebetulnya. Jauh lebih masuk akal buat kita. Nah, saudara, Anda lihat sekarang Septuagintanya nih. Bab 4 ayat 15 bunyinya. And the Lord God said to him, not so. Anyone that slays Cain shall lose 7-fold vengeance. Artinya apa? Barang siapa yang membunuh Kain akan melepaskan 7 kali lipat pembalasan. Kan Anda lihat ya, teks Ibrani dengan teks Yunaninya itu sebetulnya berbeda. Nah, saudara, kenapa ada orang yang sampai mengatakan itu bukan kata dibalaskan tapi membalaskan? Sebab nanti di bawah sendiri di bab 4 ayat 24 Lameh ini keturunan dari Kain. Dia itu berkata kepada istrinya, jika Kain ini harus dibalaskan 7 kali lipat, Lameh ini 70 kali 7 lipat. 70 kali 7 kali lipat. Tuh, Kain dibalaskan 7 kali lipat. Maka saudara, di dalam teks Ibraninya sendiri memang ada pertentangan. Sehingga penulis Septuaginta berpikir, ini mana yang benar ya? Supaya lurus lebih baik kita luruskan. Maka di Septuaginta, yang dibalaskan 7 kali lipat adalah Kain, bukan orang yang membunuh Kain. Saudara, Anda begitu tahu gini, Pak, jadi tambah pusing. Ya jangan pusing, ya kan? Saya mengajak ibu bapak sekalian untuk melihat bagaimana cara orang membaca teks ini. Nanti terakhir kita mengambil kesimpulannya apa. Sudah jelas kita tidak boleh membaca teks ini secara harafiah. Nah saudara, 7 kali lipat penghukuman ini memang disebutkan berkali-kali dalam kitab Taurat. Ya, nanti Anda bisa baca di Imamat bab 26 ayat 18 sampai 24 misalnya. Nanti baca sendiri. Nah saudara, kalau kita menghitung keturunan dari Adam lewat Kain,
lalu dia punya anak Henoh, Irat, dan seterusnya, maka Lameh itu memang adalah keturunan yang ketujuh. Dari Adam lewat Kain. Sesudah itu ada air bah, Lameh ini habis. Jadi keturunan Kain ini akan berakhir di Lameh. Maka tepat ya kalau dipikir-pikir, oh iya benar juga kalau begitu. Kalau begitu, benarlah bahwa Kain itu nanti akan dihukum sampai keturunan yang ketujuh. Tepat juga ya, masuk akal. Nah saudara, sekarang kita lihat kejahatan apa yang dilakukan oleh Kain. Nah ini perlu kita ketahui ya. Oke, yang di sini tadi sudah, di sini. Nanti Anda bisa baca karena teks ini saya bagikan, baca saja sendiri ya. Tetapi rupanya si Kain ini luar biasa jahat sebetulnya. Ini saya lewatkan saja, nanti dibaca sendiri. Kita lanjutkan dulu ya, ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Di mana kita tidak tahu ya, Nod pokoknya namanya. Nah, sekarang ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henoch. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henoch menurut nama anaknya. Nah, saudara, Kain bersetubuh dengan istrinya, Anda sudah bisa dapat jawabannya sekarang. Ya, tidak terlalu pusing. Oh, dengan saudara kembarnya sendiri. Oke, beres. Lalu punya anak namanya Henoch katanya. Henoch. Nah, sekarang dia kemudian mendirikan sebuah kota. Kota ini dinamakan kota Henoch. Kota Henoch. Padahal saudara, menurut ensiklopedia sejarah dunia, kota pertama di dunia ini terdapat di Mesopotamia, lokasi Taman Eden. Tapi nama kotanya Eridu dulu. Ya. Ini didirikan 5400 sebelum Masehi, sekarang namanya Abu Sharim. Nah, saudara, Eridu, balik lagi sini, lihat. Kain punya anak Henoch, Henoch punya anak Irat. Eridu lebih cocok ini ya. Nah, saudara, wah, jadi salah ya? Bukan salah. Sekali lagi teks Ibraninya susah. Siapakah yang mendirikan kota itu nggak jelas, makanya saya kurung Kain. Karena kalau baca teks Ibraninya bisa saja yang membangun kota itu Henoch. Orang Ibrani itu bisa, bahasa Ibrani itu subjeknya ditaruh di belakang, nggak jadi masalah. Bisa saja yang membangun kota itu Henoch, maka nama kota itu adalah Irat, Eridu. Nih, kalau ini rada cocok kalau begitu ya. Untuk apa sih Kain membangun kota? Jumlah penduduk bumi pada saat itu berapa? Baru 5, perlu bangun kota? Sekarang kita lihat lagi tulisan Flavius Josephus. Kenapa dia membangun kota? Ya, kita lihat sekarang. Coba baca yang saya berikan stabilo. And when Cain had traveled over many countries, he with his wife built a city. Kain membangun sebuah kota bersama istrinya. Name Nod. Nama kota itu Nod. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. He first of all set boundaries about the lands he built a city. Jadi rupanya dia membangun kota itu untuk membuat batas. Tanah itu sengaja dia buat kota, penduduk dikit nggak apa-apa. Kota itu ada pagar-pagarnya. Dia membatasi diri. Lalu diperkuat dengan dinding-dinding dikatakan. Lalu dia paksa keluarganya untuk berkumpul di tempat itu. Lalu menamakan kota itu Henoch seperti nama anak sulungnya. Jadi saudara, tujuan Kain mendirikan kota buat apa? Dia ingin membatasi keluarganya. Membatasi keluarganya. Kalau dibatasi artinya apa? Tanah ini punya saya. Yang lain nggak boleh Noel lagi. Yang lain siapa? Ya anak Adam yang lain. Anak Adam yang lain kan Adam udah punya anak Set. Set juga punya keturunan dan lain. Tapi Kain bilang nggak boleh. Ini punya saya. Sekali lagi menceritakan wujud Kain yang asli. Rakus. Rakus. Oke ya, sekarang lanjut lagi. Ini udah cukup lah. Ini sudah saya terjemahkan bahasa Indonesianya, baca sendiri. Nah yang menarik ini, ya,
Jadi teks yang tadi Flavius Josephus saya sudah ambil, saya terjemahkan ya. Coba kita baca bersama-sama. Sorry. Ketika Kain, bentar Pak. Ketika Kain telah mengembara ke banyak negara, ini juga aneh, negara apa nggak tahu ya. Tapi Flavius tulisannya begitu. Dia bersama dengan istrinya membangun sebuah kota bernama Nod, demikianlah tempat itu disebut. Dan di sana dia menetap sebagai tempat tinggalnya, di sana juga dia beranak pinak. Namun dia tidak menerima hukumannya sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Dia kan harusnya mengembara dan pengembara pelarian. Tapi dia nggak mau terima hukuman itu. Maka dia mendirikan kota. Lalu hukuman itu tidak diterima sebagai sarana untuk memperbaiki diri, melainkan untuk meningkatkan kejahatannya. Karena dia hanya ingin mendapatkan segala sesuatu. Emang nama dia itu kan. Untuk kesenangan tubuhnya sendiri, meskipun demi hal itu ia harus melukai sesamanya. Ia memperkaya rumah tangganya dengan banyak harta melalui perampokan dan kekerasan. Dia menyemangati para kenalannya untuk mendapatkan kesenangan dan harta rampasan lewat perampokan dan menjadi pemimpin yang hebat di antara orang-orang jahat. Dia memperkenalkan perubahan cara hidup manusia yang sederhana seperti sebelumnya. Dialah pencipta ukuran dan timbangan. Kalau sebelumnya manusia hidup dengan polos dan murah hati karena mereka tidak tahu apa-apa tentang seni semacam ini, dia mengubah dunia menjadi licik. Pertama-tama dia menetapkan batas-batas tanah, membangun kota, membentenginya dengan tembok, dan memaksa keluarganya untuk bersatu tinggal di sana, dan menyebut kota itu Henoch menurut nama putra tertuanya Henoch. Berarti saudara, menurut catatan Flavius, Kain ini sesudah dia melarikan diri jauh dari Tuhan, dia menjadi semakin jahat. Yang menarik, dia itu mengubah cara berpikir manusia yang polos sekarang menjadi licik. Kenapa? Karena dia menciptakan berbagai macam, salah satunya ukuran dan timbangan. Lanjut lagi sekarang, ya. Saudara, pasti sebagai orang yang membaca cerita Kain dan Habel, kita ingin tahu Kain ini matinya seperti apa. Benar kan? Karena kematian Kain ini tidak tercatat dalam kitab Kejadian. Tidak pernah tercatat dalam kitab Kejadian. Saya kalau nonton film nih, penjahatnya terakhir tidak mati, pasti tidak puas. Gimana sih penjahatnya tidak mati? Ya minimal mati lah dia penjahat. Sayangnya ya, penulis kitab Kejadian ini iseng. Dia tidak mencatat kematian Kain. Padahal, saudara, coba lihat Kejadian bab 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi saudara, yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia juga. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Saudara, Philo dari Alexandria mengatakan bahwa Kain ini adalah simbol dari kejahatan. Maka kenapa kematian Kain tidak dicatat? Karena ini dia simbol kejahatan. Kejahatan ini tidak pernah akan berakhir. Sampai nanti akhir zaman. Sampai akhir zaman. Di kitab kebijaksanaan, coba lihat. Kebijaksanaan bab 10 ayat 3 dan 4. Tetapi ketika seseorang yang lalim dalam amarahnya meninggalkan kebijaksanaan, maka ia jatuh binasa karena geramnya membunuh saudaranya. Lagi-lagi kebijaksanaan menyelamatkan bumi ketika bumi oleh karena manusia dibanjiri air bah. Dan orang benar dikemudikannya dengan kayu yang hina. Teks ini berbicara tentang Kain. Kain ini dikatakan orang lalim. Dalam amarahnya dia membunuh saudaranya Habel. Kapan dia dihukum? Nanti pada saat manusia dibanjiri air bah. Orang benar yang dikemudikan dengan kayu yang hina adalah Nuh kan. Jadi saudara, ada juga yang mengatakan Kain ini matinya pada saat peristiwa air bah. Jadi saudara, menarik sekali ya. Hari ini kita mempelajari berbagai macam informasi yang sedikit banyak membuka
tabir gelap tentang teks Kain dan Habel. Memang tidak bisa saya katakan ini adalah kitab suci. Tetapi setidaknya orang-orang pada abad-abad pertama mencoba menjelaskan kesulitan teks ini. Nah, saudara, ini adalah gambar keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Lihat, Habel mati dibunuh Kain, maka garis keturunannya habis. Nah, Habel nanti digantikan oleh Set ya. Set ini nanti beranak pinak sampai dia ke Nuh. Di Nuh ini ada peristiwa air bah. Nuh beserta ketiga anaknya, istri dan menantunya diselamatkan. Dari Kain ini ada juga keturunan Adam, Kain, Henoh, Irad, Mehuyael, Metusael, Lameh. Si Lameh ini punya dua orang istri. Yang pertama namanya Ada, yang lain namanya Zila. Dari Ada dia punya anak Yabal dan Yubal. Dari Zila punya anak Tubal, Kain, dan Naamah. Semua ada di kitab suci. Nah, saudara coba lihat. Keturunan terakhir dari Kain adalah Tubal Kain. Jadi kelihatan ya, Kain mengawali, berakhirlah di Tubal Kain. Mereka semua ini orang-orang jahat, pokoknya keturunan Kain ini. Keturunan Kain ini orang-orang jahat semuanya. Dan mereka semua mati pada peristiwa air bah. Oke. Nah, saudara, sekarang kita akan masuk ke bab 4 ayat 23. Cerita tentang Lameh ya. Kita baca. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya. Ada dan Zila. Istri dia dua orang ya. Dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 70 kali 7. 77 kali lipat. Saudara, sekarang kita lihat. Tadi waktu Kain lahir, kita sudah bahas ya. Aku mendapatkan seorang laki-laki seharusnya. Ish. Dengan pertolongan Tuhan. Di bab 4 ayat 23 Lameh berkata, aku telah membunuh seorang laki-laki. Ish. Kata ini sama loh. Di ayat 1 dipakai lagi di ayat 23. Saudara, kalau kita belajar kitab suci sering sekali kita mendengarkan teknik yang namanya bingkai. Bingkai itu artinya disebutkan di awal, disebutkan di akhir. Maka awal dan akhir ini ada hubungannya. Ada yang mengawali dan mengakhiri. Maka ada yang mengatakan kemungkinan besar Lameh ini yang membunuh Kain. Karena menggunakan kata ish. Padahal udah berapa? 7 generasi. Tapi jangan takut, jangan heran. Pada saat itu orang hidupnya tua-tua. Ya, 7 generasi itu masuk akal. Ada sebuah tulisan apokrif Yahudi namanya Cave of Treasures. Ini tulisan apokrif pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi ditulis dalam bahasa Syria. Memang mengatakan bahwa Lameh ini membunuh Kain. Nah, saudara. Kalau Anda pergi ke katedral Saint-Lazare di Prancis, kita akan menemukan relief seperti ini. Abad ke-12 Masehi, relief ini ada di kepala tiang Katedral Saint-Lazare di Prancis. Coba Anda lihat. Ada gambar seorang pria di sini yang terkena panah. Ya. Lalu di sini ada seorang laki-laki buta sedang memanah. Di sini ada anak kecil. Ada anak kecil. Siapakah dia? Ini adalah Kain. Ya, ini adalah Kain. Ini adalah Lameh. Lameh ini katanya buta tapi demen berburu. Maka kalau berburu dia ditemani oleh anaknya yang namanya Tubal Kain. Suatu saat Lameh ini ditemani Tubal Kain berburu. Dia dengar bunyi kresek, 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 kresek. Karena kita tahu ya, Kain itu kan gemeteran terus Parkinson. Jadi bunyinya hek, 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 hek.
Wah, ini binatang buas. Maka Tubal Kain ini, itu ada binatang buas. Lameh ambil panah, lalu dia panah Kain. Kain mati. Nah, coba lihat kita dapat binatang apa. Sampai ke sana, kagetlah mereka berdua. Aduh, yang kita bunuh ini kakek moyang kita, Kain. Waduh, Lameh marah luar biasa, Tubal Kain pun dibunuh. Maka Lameh berkata apa? Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku dan membunuh seorang muda, seorang anak ya. Karena ia memukul aku sampai bengkak. Ini ada hubungannya cerita dengan itu. Kalau Anda berkata, Pak, nggak ngepas banget. Ya nggak apa-apa, ya kan? Namanya juga cerita. Tapi saya kasih tahu supaya apa? Begitu beragamnya cerita-cerita tentang Kain dan Habel. Begitu. Baik, saudara. Jadi kalau kita lihat cerita mengenai Lameh, Lameh mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain namanya Zila. Ada melahirkan Yabal, dia adalah bapak orang yang akan diam di dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Nah, saudara, kita lihat Lameh ini adalah keturunan ke-7 dari Adam. Lameh adalah laki-laki yang melakukan poligami pertama. Nama istri-istrinya disebutkan, nama anak-anaknya disebutkan, pekerjaan anak-anaknya disebutkan, nama anak-anaknya adalah Yabal, Yubal, Tubal Kain, Naamah. Dan rupanya di zaman Lameh inilah mulai diperkenalkan alat-alat musik dan metalurgi. Metalurgi ya, tembaga, besi, dan lain-lain. Saudara, kejahatan ini makin meningkat di bumi. Kejahatan ini makin meningkat di bumi. Kenapa jahat? Wong diceritain pekerjaannya memainkan alat musik. Anda jangan salah. Alat musik itu sering di dalam kitab suci sebagai penyebab dari dosa. Orang itu mabuk, mendengarkan musik, maka dia berpikir jahat. Sirah itu tulisannya seperti itu. Lalu salah apanya tukang tembaga dan tukang besi? Mereka membuat berhala. Jadi saudara, dari sini kejahatan itu disebut meningkat karena apa? Pertama, kebobrokan moral. Kedua, penyembahan berhala. Nah, saudara, nanti kalau kita belajar di bab 6 ayat 1, cerita mengenai Nabi Nuh ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari anak-anak perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. Saudara, siapa anak-anak Allah dan siapa anak-anak perempuan? Kalau kita lihat, Set ini diciptakan menurut gambar dan rupa Adam. Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka saudara, anak-anak Allah adalah keturunan Adam dari Set. Sedangkan anak-anak manusia adalah keturunan Kain. Keturunan Kain, ya. Rupanya pada saat itu keturunan Set ini terpesona oleh keturunan Kain. Kenapa? Pinter main musik, menyembah berhala gitu. Nah, jadi saudara ketika baca bab 6 ayat 1, bab 6 ayat 2, oh, ini toh yang dimaksud. Ini salah satu alternatifnya, tentu saja ya, salah satu alternatifnya. Allah menilik bumi itu sungguh rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara, di dalam kitab Jubili ada tafsir yang lain, anak-anak Allah itu adalah malaikat Tuhan yang jatuh. Bisa juga begitu ya. Nah, saudara, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Ini Bro Matthew, aku minta maaf ya. Saya akan molor sedikit karena saya ingin selesaikan. Kalau nggak selesaikan pasti nggak tuntas ya. Masih ada beberapa slide saya. Saudara, sekarang kita akan tanya. Habel ini diceritakan begitu singkat, tidak pernah ngomong sepatah kata pun. Kita nggak tahu orangnya seperti apa. Dia sayang sama orang tuanya kah?
Dia taat kepada Allah kah? Tidak pernah ada penjelasan. Tetapi saudara, di gereja Ortodoks Rusia ada sebuah ikon. Ikon ini dikatakan Habel orang benar. Habel orang benar. Dari mana asal cerita ini? Kita lihat. Nah, untuk ini nanti Ibu Bapak sekalian membaca Kebijaksanaan bab 10 ayat 1 sampai 14. Nah, di situ diceritakan ada 7 orang yang dilindungi atau diselamatkan oleh kebijaksanaan. Nomor 1, Adam. Kedua adalah Habel. Karena Kainnya disebut orang yang lalim, maka Abelnya otomatis menjadi orang benar. Lalu Nuh, Abraham, Lot, Yakub, dan Yusuf. Lalu nanti di ayat 20, orang benar adalah Israel. Maka saudara, menurut pemikiran orang Yahudi, Habel itu melambangkan orang Yahudi yang benar namun ditindas. Emang sering ditindas mereka. Ditindas siapa? Ditindas Mesir, betul. Ya, ketika mereka itu udah sampai ke tanah Palestina berperang melawan penduduk asli Palestina, sering ditindas bangsa Edom, bangsa Moab, bangsa Het, bangsa Amori dan lain-lain. Nanti mereka ditindas bangsa Asyur, ditindas siapa lagi? Ditindas bangsa Babel, ditindas bangsa Persia, Yunani, Romawi dan seterusnya. Maka sekarang kita sudah mendapatkan sebuah gambaran. Habel ini bagi mereka merupakan tokoh yang benar-benar ideal. Orang yang benar tapi dianiaya. Ingat tuh, darahnya berteriak-teriak kepada Allah. Menuntut balas, menuntut perhakiman. Jadi Habel adalah orang benar. Oke, nanti ini. Oke, sekarang. Bagaimana untuk orang Kristen? Kita akan melihat sekarang dari Perjanjian Baru. Yesus sendiri berkata di Matius 23 ayat 35. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari darah Habel orang benar itu, sampai kepada darah Zakaria anak Berehia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Saudara, kata Yesus, Habel ini orang benar. Ya, dia orang benar yang pertama. Lalu Zakaria, pengarang kitab Zakaria, itu adalah orang benar yang terakhir. Orang benar. Nah, saudara, kata darah diulang lagi. Darah diulang lagi loh. Sampai 3 kali. Di teks kita hanya muncul sekali. Tapi sebetulnya dalam teks Yunaninya ada 3 kali kata darah. Lalu saudara, 1 Yohanes bab 3 ayat 12 dan 13 mengatakan bahwa perbuatan adik Kain itu benar. Habel itu orang benar. Sekarang, Ibrani bab 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Habel itu orang benar. Habel itu orang benar. Akan tetapi, Ibrani bab 12 ayat 24 mengatakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, Habel ini adalah martir yang pertama. Tadi saya katakan dia orang benar yang pertama, tapi juga martir yang pertama. Bahkan penulis surat Ibrani mengatakan kematian Habel ini melambangkan kematian Kristus. Kenapa? Darah Kristus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kenapa? Kenapa? Darah adikmu berteriak kepadaku. Minta apa? Minta pembalasan. Tapi darah Kristus itu justru mendamaikan. Makanya darah Kristus berbicara lebih kuat daripada Habel. Maka saudara, Anda bisa bayangkan sekarang. Habel, tokoh yang diceritakan sangat singkat di dalam perjanjian lama. Ternyata dia itu menjadi sosok yang melambangkan kematian Kristus di dalam perjanjian baru. Lanjut ya. Nah saudara, tadi saya katakan, darah adikmu berteriak kepadaku, minta keadilan, ya, minta keadilan, minta penghakiman. Di Kejadian bab 5 ayat 6 dikatakan, mengenai darah kamu, aku akan menuntut balas.
Aku akan menuntut balas. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Maka saudara coba Anda lihat gambar ini. Gambar ini adalah gambar Habel sang hakim surgawi. Jadi ada sebuah kitab apokrif namanya Testament of Abraham, artinya kesaksian Abraham, menceritakan bahwa nanti pada saat akhir zaman, Habel ini akan tampil sebagai hakim. Sebagai hakim. Ya. Nah ini bisa dibaca. Teksnya bisa di-download dalam bahasa Inggris di Google. Silahkan baca sendiri. Saudara, menarik. Kita berkali-kali belajar kitab Nabi atau kitab Wahyu, diceritakan bahwa nanti di surga, orang-orang yang benar ini akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Ya kan ya? Akan mengadili orang-orang yang jahat. Dari mana ada pemikiran seperti itu kalau bukan dari Habel? Habel adalah orang yang ditindas, tapi orang benar, maka dia menjadi hakim di pengadilan surgawi. Nah sekarang, penulis kitab suci mengingatkan kepada orang Yahudi yang kerap kena penganiayaan, kerap kena penindasan. Kamu jangan putus asa. Ya, kamu itu orang benar. Seperti kakek moyang kamu Habel. Kamu orang benar, meskipun sekarang kamu ditindas, kamu nanti akan menghakimi mereka. Kamu akan jadi hakim bersama-sama dengan Allah. Sekarang kita tahu, oh dari situ tuh rupanya pemikirannya. Kalau tidak ada Habel, mungkin kita nggak bakal sampai pada cerita itu. Nah saudara, bagaimana caranya orang yang berteriak minta balas dendam ternyata dipenuhi? Itu ada cerita di kitab 2 Tawarikh, Raja Yoas. Raja Yoas ini menjadi raja usianya masih kecil sekali. Maka dia ditemani oleh imam agung yang bernama Yoyada. Tapi saudara, Raja Yoas itu nanti lupa diri. Ketika Yoyadanya sudah meninggal, dia malah membunuh anak Yoyada yang bernama Zaharia. Maka Zaharia ketika dibunuh, dia berseru, semoga Tuhan melihat dan menuntut balas. Persis seperti darah Habel yang berteriak kepada Tuhan. Ya kan? Dan akhirnya memang benar loh. Raja Yoas ini dibunuh di atas tempat tidurnya. Ada cerita seperti itu ya. Oke, saudara, tinggal sedikit lagi. Sekarang kita bandingkan Habel dengan Yesus. Karena tadi saya katakan darah Habel melambangkan kematian Kristus. Tetapi darah Kristus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Pertama, Habel itu gembala yang pertama. Sedangkan Yesus adalah gembala yang baik. Dua-duanya gembala. Yang kedua, Habel adalah orang yang tidak bersalah, menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh saudaranya Kain. Saudara, Yesus juga orang yang tidak bersalah. Menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh saudaranya sendiri siapa? Orang-orang Yahudi. Maka saudara, di Injil Yohanes dikatakan, dia datang kepada orang-orang kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak mau menerima dia. Orang-orang kepunyaannya itu adalah orang-orang Yahudi. Habel ini mempersembahkan kurban yang berkenan kepada Tuhan, makanya diterima oleh Tuhan. Yesus, surat Roma, dia mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang hidup, kudus, dan berkenan bagi Allah. Kalau Yesus dibangkitkan oleh Allah dari kematian, Habel juga dibangkitkan. Lewat kelahiran saudaranya, Set. Karena Set ini artinya menempatkan. Artinya Set ini lahir sebagai orang yang ditempatkan di tempat Habel. Saudara, bagaimana dengan Kain? Kain ini. Kebijaksanaan bab 2 ayat 24 mengatakan, karena dengki setan maut masuk ke dunia. Ini ada hubungan dengan Kain. Kematian pertama dicatat kapan? Kematian Habel. Gara-gara siapa? Gara-gara Kain. Maut masuk ke dalam dunia ini. Dengki setan itu. Kain kan anak setan. Terus, surat Yudas bab 1 ayat 11. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Kain ini disandingkan dengan kesesatan Bileam. Ya. Baca sendiri Bileam. Nabi yang ditunjuk untuk mengutuk bangsa Yahudi. Korah adalah orang yang memberontak terhadap Musa dan Harun.
Harun. Kain itu pokoknya jelek. Terus 1 Yohanes bab 3 ayat 15 tadi sudah. Yohanes bab 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Yesus berkata pada orang-orang Yahudi. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapa itu? Kain. Maka saudara tidak heran, ya, kelompok-kelompok bid'ah sering disebut Kainites, keturunan Kain. Misalnya dalam surat Irenaeus judulnya Against the Heresies, melawan bid'ah, ya. Maka kelompok-kelompok bid'ah, aliran-aliran sesat itu sering dikaitkan dengan Kain. Sedikit lagi. Nama Kain ini berasal dari kata kana yang artinya mendapatkan. Maka Kain ini rakus luar biasa, selalu ingin mendapatkan segala sesuatu. Ya, maka saudara, yang maha tinggi tidak berkenan pada persembahan orang fasik. Ya, orang jahat, ini persembahannya tidak disukai oleh Allah. Sama seperti persembahan Kain. Merampas nafkah sesama, sama saja dengan membunuhnya. Barang siapa menahan upah buruhnya, menumpahkan darah. Jadi saudara ingat, kalau kita itu rakus, ya, menahan upah buruh, merampas nafkah orang lain, itu sama dengan membunuh dan menumpahkan darah. Sama dengan Kain. Kita mempersembahkan apapun kepada Tuhan tidak akan berkenan. Saudara sebaliknya, dari doa dari mulut si miskin sampai ke telinga Tuhan. Jadi saudara, kita lihat ya, Kain ini identik dengan kerakusan. Terakhir, saudara, dari kitab dari surat Yakobus bab 5 ayat 1 sampai 6. Saya baca saja yang saya stabilo. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu telah sampai pada telinga Tuhan. Persis seperti Habel tadi. Ya kan? Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar. Dan ia tidak dapat melawan kamu. Coba lihat sekali lagi. Dalam kemewahan kamu jadi orang kaya ya. Kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar. Dan ia tidak dapat melawan kamu. Ini adalah peringatan kepada orang-orang kaya yang menindas orang-orang miskin. Kamu itu mewah hidupnya, foya-foya, puas. Tapi kamu menyembelih orang miskin. Ya, kamu menahan upah mereka. Kamu tidak membagikan hak mereka. Sama dengan membunuh orang benar, Habel. Yang tidak dapat melawan kamu. Maka Kain juga, selain dia sebagai pembunuh pertama, dia menjadi pola dasar dari orang-orang yang menindas orang-orang miskin. Selesai. Saudara, kita sampai pada kesimpulan sekarang ya. Sampai pada kesimpulan. Kita sampai pada kesimpulan nomor 1. Membaca kitab Kejadian, terutama kisah Kain dan Habel, tidak bisa membaca secara harafiah. Itu nomor 1. Tidak bisa secara harafiah. Yang kedua, kesulitan-kesulitan dalam teks Ibrani mengakibatkan banyak terjadi tafsiran-tafsiran yang terdapat di dalam tradisi. Meskipun mereka tingkatannya tidak sama, ya, tidak sama dengan kitab suci, tetapi setidak-tidaknya tradisi ini memberikan bantuan kita untuk memahami kira-kira apa yang dimaksud oleh penulis. Jadi sekarang kita bertanya, Kain itu siapa, Habel itu siapa? Yang paling tepat dapat kita simpulkan, Kain adalah simbol kejahatan. Kenapa dia jahat? Karena dia rakus. Saking rakusnya, ketika memberikan persembahan kepada Tuhan pun dia menunda-nunda. Kedua, dia tidak membagi secara tepat. Jatah Tuhan dia lahap dulu. Ya. Baliknya dengan Habel. Habel adalah orang benar karena dia mempersembahkan sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh hukum. Maka Habel adalah figur orang yang benar. Orang yang benar tapi tertindas. Jangan takut. Darahnya berteriak kepada Tuhan. Darah ini meminta keadilan. Darah ini meminta penghakiman.
Dan Tuhan akan memberikan keadilan itu. Caranya apa? Nanti di akhir zaman, kamu akan menjadi hakimnya sendiri. Begitu. Nah saudara, inilah cara kita membaca kisah Kain dan Habel. Tidak usah terlalu pusing. Ya. Nah, cuman memang problemnya kalau kita mengajar untuk kalau kita mengajar untuk anak-anak agak sedikit sulit ya. Bukan untuk anak-anak, buat kita semua sekarang hari ini saya yakin cukup sulit ya. Tetapi ternyata tidak sesulit itu teks itu. Ya, karena apa? Dalam kitab suci Perjanjian Baru, surat Ibrani, surat 1 Yohanes sebetulnya sudah ada tafsir-tafsir mengenai Kain itu. Maka membaca Kain dan Habel tidak berbicara mengenai tokoh real sebetulnya. Tapi mereka tokoh-tokoh simbolik. Tokoh-tokoh simbolik. Inilah selalu menjadi pegangan kita. Ketika kita itu sedang ditindas karena merasa diri kita benar sebetulnya, ingat kita itu Habel. Ya kan? Habel. Dan dijamin dengan Habel dengan darahnya yang berteriak terus kepada Tuhan. Tuhan akan berikan keadilan dan penghakiman atau tidak? Iya. Kita tidak perlu menghakimi orang lain, kita tidak perlu main hakim sendiri. Tuhan akan memberikan keadilan. Peringatan kepada orang yang bersifat seperti Kain, rakus, ya, rakus, menindas. Dia adalah simbol dari kejahatan. Ya, oke, Bu Bapak sekalian, saya akhiri di sini. Sekarang kita lanjutkan dengan tanya jawab.